Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa bangun pagi pada pagi ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Saudaraku, 2 hari ini memang di dalam renungan pagi yang bentuknya audio seperti ini tidak disampaikan saudaraku. Hal ini kenapa? Karena memang dalam setiap hari Sabat kita tidak melakukan renungan dalam bentuk video seperti ini saudaraku. Dan kita baru saja juga melakukan hari Sabat, baik itu Sabat tentang hari raya ini saudaraku 2 hari yang lalu, yaitu pada hari Sabtu atau pada tanggal 27 Maret 2021 itu adalah bertepatan dengan tanggal 14 Nisan, dan 14 Nisan itu adalah hari raya yang Bapak Yahweh perintahkan di dalam kitab Imamat 23 ayat 5 saudaraku, yaitu tentang hari raya Pesak, dan kita melakukan hari raya Pesak ini atau Paskah ini saudaraku. Demikian juga pada hari raya hari Minggu, yaitu saudaraku itulah hari raya Roti Tidak Beragi, itu masuk pada tanggal 15 Nisan itu saudaraku. Dan tanggal-tanggal ini semuanya tertulis. Yang hari raya Roti Tidak Beragi itu ada tertulis dalam kitab Imamat 23 ayat 6-nya saudaraku. Dan itu sudah berbunyi tanggal saudaraku. Jadi kita lakukan sesuai tanggalnya, dan ini tentu tidak berubah karena sudah tertulis di dalam kitab suci kita tentang tanggalnya. Baik saudaraku, sehingga pagi ini kita lanjutkan lagi untuk renungan Torah kita yang diambil dari kitab Paikra atau Imamat 7 ayat 34 yang berkata demikian. Sebab dada persembahan ayunan dan paha persembahan hujukan telah kuambil dari Bani Israel, dari korban persembahan pendamaian mereka. Dan aku telah memberikan itu kepada Imam Harun dan anak-anaknya sebagai ketetapan selamanya dari Bani Israel. Saudaraku, ini bicara adalah tentang perikop atau temanya adalah bagian dari para imam. Bagian dari para imam dalam semua persembahan-persembahan pendamaian yang diberikan oleh bangsa Israel pada waktu itu saudaraku. Imam-imam pelayan ini yaitu Harun dan anak-anaknya, dan juga lainnya dari suku Lewi tentunya saudaraku mendapat bagian yaitu dadanya dan kaki pahanya saudaraku. Dan bila kita renungkan tentang jumlah bagian ini, mungkin hampir sepertiga dari bagian tubuh binatang saudaraku yang diberi persembahan, apakah itu sapi atau domba, itu menjadi milik daripada Harun dan anak-anaknya. Saudaraku, tentu hal ini Bapak Ibu memiliki rencana untuk hal ini. Mengapa para imam juga mendapat bagian? Karena memang mereka menjadi pelayan di Bait Elohim ini, yang melayani di Bait Elohim di tabernakel ini pada waktu itu secara full time saudaraku. Dari pagi hingga pagi melakukan pelayanan-pelayanan di tabernakel di Bait Elohim ini saudaraku, dengan korban-korban yang diberikan oleh bangsa Israel untuk korban-korban mereka, baik pengampunan dosa, korban-korban persembahan sajian dan lain-lain saudaraku, dan mereka mengerjakannya. Dan inilah menjadi bagian-bagian yang menjadi hak daripada Imam Harun dan anak-anaknya dan suku Lewi lainnya pada waktu itu. Karena memang mereka tidak mendapat bagian dalam pembagian wilayah teritorial daerah saudaraku. Mereka full dalam pelayanan di Bait Elohim di tabernakel ini. Saudaraku, bila ini dilakukan karena ini adalah rencana Bapa Yahweh yang sudah melakukan ini, dan ini menyatakan suatu ketetapan untuk selamanya saudaraku. Pasti Bapa Yahweh memiliki rencana yang baik untuk semua ini. Dan bila kita hadapkan dengan kehidupan di zaman kita sekarang ini saudara, kita sudah hidup di dalam zaman kasih karunia, dalam keselamatan kita, korban yang sudah ditebus dengan sempurna oleh Adonai Yeshua HaMashiach di kayu salib, yang sudah kita rayakan pada raya Paskah atau Pesak kemarin saudaraku. Kita sudah tidak melakukan lagi dengan korban-korban persembahan bakaran seperti ini. Namun dengan iman teguh kita percaya kita semua sudah dibeli dengan sudah lunas saudaraku, dibeli dengan sempurna oleh pengorbanan Adonai Yeshua HaMashiach. Dan di dalam kehidupan organisasi gereja
Tentu di situ ada gembala, kemudian ada pengerja-pengerja yang di dalamnya adalah penilik jemaat ataupun diaken, saudaraku, yang disebut. Hal yang tertulis di dalam 1 Timotius 3, saudaraku, tentang julukan-julukan pengerja ini. Dan mereka juga bekerja dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tentu semua ini juga merujuk kepada apa yang dinyatakan di dalam tabernakel ini, saudaraku, pelayan-pelayan di tabernakel sebagai contoh dan sebagai referensi tentunya kepada melakukan pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan sekarang ini. Namun memang di dalam kehidupan sekarang ini pelayan-pelayan di gereja atau di kehilat masih ada yang full time dan ada yang tidak full time. Tentu ini juga menjadi pertimbangan-pertimbangan tentang bagian-bagian yang mereka harus juga mendapatkan haknya, saudaraku. Saudaraku, ini menjadi renungan, dan ini bila dijalankan dengan baik dan ini memang melakukan hukum Tuhan, pasti semuanya akan baik dan semuanya akan berjalan juga dengan baik, saudaraku. Dan Bapak Yai pasti juga akan memberkati karena Bapak Yai memerintahkan tentang hal ini, sehingga semua akan berjalan juga dengan baik sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Mari kita maju terus dalam iman, tetap kita berjuang, jangan buka celah. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapak yang mengharapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, saya berdoa di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah, semuanya menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah, Bapak yang memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku.